ونعم الوكيل. حسبي الله كلهم اطفال، والله كلهم اطفال وحياة الله كلهم اطفال في الشارع بيلعبوا. حسبي الله ونعم الوكيل. كلهم اطفال شارع النخيل، كلهم اطفال كلهم اطفال. هاي كلهم اطفال كلهم اطفال. الوكيل تكبير الله اكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. اطفال هذول كلهم اطفال. يا الله. يا اخوان. عايزين دكتوراه. علي. علي. يا علي. لا يا رب لا تاخذهم ان شاء الله، والله كويسين يا رب. هاي احمد اخوك جنبك. ما يلقى حد جوا. Andai kau bukan seorang Muslim, andai tak percaya kepada Muhammad, untuk menyaksikan kebiadaban Israel, cukuplah sebagai manusia. Tak perlu menjadi seorang Muslim untuk kasihan kepada Palestina. Tidak perlu menjadi seorang mukmin untuk peduli kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina sebagai manusia. Oleh sebab itu sekarang bergejolak orang-orang Eropa yang tidak bertuhan, ateis, tak percaya kepada Tuhan, tapi tetap membawa bendera Palestina. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang Islam yang setiap hari berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tak tergerak hatinya melihat apa yang diderita oleh Palestina. Dulu kita tidak bisa melihatnya, tapi sekarang nyata. Lakukan apa yang kau bisa lakukan, jangan hanya diam. Yang bisa berjuang dengan media sosialnya, berjuang dengan media sosialnya. Jangan anggap enteng, saudara. Walaupun hanya ngupload di status WhatsApp, walaupun hanya upload di Instagram, walaupun hanya upload di Facebook, walaupun pengikut kamu dikit, tunjukkan dengan media sosialmu, saudara. Jadikan ini kesempatan. Jadikan perhatian kamu terhadap Palestina di media sosialmu sebagai penggugur dosa-dosamu yang telah lampau di media sosial, saudara. Tunjukkan kepedulian, upload di status WhatsApp, upload di media sosialmu yang lain. Allah nggak lihat hasil yang kamu lakukan, tapi yang Allah lihat usaha yang kamu lakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa suara Umi terdengar jelas? Jelas Kak, jelas. Insya Allah, Jelas, alhamdulillah. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Teman-teman sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan sama Allah, dan mungkin kalau ada yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan mungkin kalau ada yang sedang sedih dan galau, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan ketenangan. Oke teman-teman, mungkin pertama-tama Umi mau kenalan dulu aja kali ya. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, biasa dipanggil Umi. Insya Allah, Umi malam ini berkesempatan untuk menjadi host, serta bersama teman-teman dan Karina juga malam hari ini. Oke teman-teman, kalau boleh tahu nih, teman-teman yang udah gabung, dari kota mana aja nih? Boleh dong dijawab di kolom chat ya. Dia tak paham kalau blog dari teks ini, jadi tak asuh. Nggak kira-kira tak asuh. Insya Allah, ada yang Ini Kak kan asuh. Arin dari kota mana aja nih? Insya Allah Tangerang. Wah, jauh-jauh juga ya. Paham nggak wali kuat boleh. Jakarta. Salam kenal ya teman-teman semua. Oke, teman-teman di sini ada nggak nih mungkin pertama kali gabung sharing guys? Boleh dong, siapa tahu ada nih. Wah, dari Lombok. Insya Allah. Oh iya, terima kasih. Ikan tak? Kita kan? Ya. Teman-teman, mungkin Umi langsung buka aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat serta nikmat iman untuk kita bisa sama-sama belajar di sini. Oh ya teman-teman, tadi kita udah lihat kan di awal sempat ditampilkan tentang keadaan di Gaza saat ini, itu sebagian kecil dari kekejaman yang terjadi di Gaza saat ini. Oleh karena itu, Umi pengen ngajakin nih teman-teman yang ada di sini untuk kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita, sama-sama mendoakan untuk Gaza. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman buat yang udah mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Semoga doa-doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sepertinya Karina udah bergabung nih dengan kita. Oh ya, buat teman-teman yang bisa on cam ya. Kita on cam. Teman-teman yang hadir di sini tuh teman-teman akhwat kok. Tapi tetap menjaga juga orang sekitar, akhwat orang aurat orang. Assalamualaikum Karina. Waalaikumsalam. Halo Kak Umi. Karina gimana kabarnya? Karina sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Umi dan teman-teman semua gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah. Baik. Ya baiklah teman-teman, dikarenakan Karina udah bergabung, mungkin kita langsung aja ya Kak. Kita mulai, sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Dan buat teman-teman, jangan lupa disiapin alat tulisnya. Dan buat teman-teman yang lain yang bisa on cam, ayo dong on cam. Biar kita ada temannya Karina ya. Betul. Karina, mohon izin sebentar, mungkin sebelum Karina menyampaikan materi, untuk kita dokumentasi sebentar boleh? Boleh, Kak. Kak Admin, boleh minta tolong dong dibantu untuk dokumentasinya ya.
Yuk teman-teman, ayo dong on cam. Kita mau dokumentasi nih bareng Karina. Oke, teman-teman yang lain. Ayo yang lain ditungguin ya. Ayo dong teman-teman yang lain. Udah, mungkin langsung aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Silakan tunjukkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, udah. ya. Oke, karena dokumentasi sudah selesai, mungkin kita langsung aja nih persilakan kepada Karina. Tapi mungkin sebelumnya Karina boleh banget nih kalau mau perkenalan di dulu biar teman-teman pada kenal. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, kepada Karina waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, happy banget ya malam ini bisa membersamai salihah-salihahku yang cantik, para calon penghuni surga, bidadari surga, amin. Oke, sebelumnya Rina tuh pengen absen dulu deh. Kan di sini kita ciwi-ciwi semua ya, jadi lebih bebas gitu sharingnya, curhatnya. Teman-teman gimana nih kabarnya? Nggak cuman fisik aja ya, tapi juga hatinya, imannya. Boleh dong diketik di kolom komen nih. Gimana kabar imannya, hatinya? Karena kalau kita sakit fisik itu bisa disembuhkan ya, teman-teman ya, dengan ke dokter, berobat. Cuman biasanya kalau hatinya, imannya yang lagi nggak baik-baik aja itu, waduh ya. Biasanya itu butuh obatnya itu bukan hanya sekedar kalau sakit fisik ke dokter, kalau sakit hati, imannya nggak baik-baik aja, obatnya adalah ke Allah ya, teman-teman ya. Gimana nih? Alhamdulillah baik. Iman aku udah lama futur ya Allah. Oke, mari kita booster bareng-bareng ya teman-teman di sini ya. Yang udah ready nih, yang udah siap sehat fisik. Iman lagi sedikit goyah, hati butuh pendamping. Kak Ayu sama ya. Yang jomblo, yang jomblo tolong banget ini mah ya. Kayak kita semua di sini teman-teman ada yang sudah menikah atau masih pada single lillah ya. Kita nggak nyebut jomblo ya, kita nyebutnya single lillah biar keren. Yang single boleh, ada yang sudah menikah di sini. Alhamdulillah, apa nih? Belum, oke. Kayaknya rata-rata pada belum menikah ya. Oke, kalau gitu sebelum memulai, mari kita berdoa. Ya Allah, tolong berikanlah kita jodoh yang soleh, yang tampan, mapan, beriman, yang apa ya teman-teman ya, yang sayang sama keluarga, yang bertanggung jawab gitu. Yang apalagi nih teman-teman, boleh diketik di kolom komen request jodohnya gimana. Amin. Ya, alhamdulillah ya. Teman-teman biasa request jodoh nih gimana nih teman-teman? Boleh dong di kolom komen yang penyayang, yang lemah lembut, yang bisa menuntun kita dan membimbing kita ke surga Allah itu yang paling utama ya teman-teman. Nggak ngerokok, amin ya Allah, nggak ngerokok, nggak nge-vape ya, biar keluarga kita sehat gitu ya. Eh, kita sehatika doanya sama yang mampan, yang tampan, yang beriman ya tentunya. Oke, teman-teman ya, pokoknya semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik untuk kita, bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat menurut Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Soft spoken, bener banget. Kita pengennya juga dapat cowok yang soft spoken, yang kalau ngomong, ya sayang gitu.
bukan yang yuk sayang. Itu mah kalau yang yuk sayang itu kayak pemimpin ini ya paskibraka ya. Siap gerak. Pemimpin upacara ya teman-teman. Oke, ini mah nggak selesai kalau bahas jodoh ya. Oke, ini kita sedikit tapi kok kayaknya seru banget gitu ya. Masya Allah teman-teman semua. Sebelumnya mari kita bersyukur karena pada malam hari ini ya, di saat orang-orang biasa weekendnya itu nongkrong, jalan sama teman, ya nongkrong sama bestie atau ke bioskop gitu kan, hal-hal yang gak ada manfaatnya gitu ya. Tapi Allah kasih kita hidayah untuk bisa sharing, berkumpul pada malam hari ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, kakak operator boleh dibantu share screen materinya, PPT materinya. Oke, teman-teman yang sudah ready, yang udah siap nih, boleh banget komen siap. Yang udah ready untuk menuntut ilmu, untuk sharing bareng, untuk belajar bareng, siap. Oke, siap. Oke, teman-teman semua ya. Jadi pada malam hari ini, karena kita ciwi-ciwi semua ya, jadi sister kita bakal bahas how to be great muslimah ya. Menjadi muslimah berpengaruh tanpa banyak ngeluh ya teman-teman, karena kadang kita tuh ya sis ya sebagai seorang perempuan itu kadang kebanyakan ngeluhnya daripada bersyukurnya gitu ya. Apalagi kalau lagi PMS ya teman-teman, lagi menstruasi, lagi haid, itu kayak ya Allah, kayaknya semua orang itu pengen kita marahin gak sih? Kayaknya semua orang itu salah di mata kita ya kalau kita lagi menstruasi, lagi PMS, kayak gitu. Oke, boleh next, Kak. Boleh next slide, Kakak? Nah, sebelumnya, seperti kata Kak Umi tadi ya, tak kenal maka tak aruf, teman-teman ya. Kenalin, Assalamualaikum salihah-salihahku, aku Andreina, biar singkat, panggil aja Reina. Aku kelahiran 2001, dan aku tim ENFP. Di sini teman-teman MBTI-nya apa? Udah ada yang ngecek belum MBTI-nya apa? Kan banyak ya, ada INFJ, INTP, yang begitu-begitu. Teman-teman udah tahu MBTI-nya apa? Jadi MBTI itu adalah kepribadian kita INFJ, Masya Allah. Salam kenal tim INFJ karena dia. Jadi sebenarnya mengenali diri kita itu adalah salah satu bentuk kita bersyukur ya teman-teman kepada Allah. Jadi kan tes MBTI ini dimana kita bisa tahu nih kayak potensi kita kemana, terus kita itu sukanya apa, kepribadian kita seperti apa, kayak gitu. Ada lagi teman-teman yang udah tes MBTI, boleh dong di kolom komen MBTI-nya apa, aku pengen tahu. Ayo dong teman-teman, udah ada yang tes belum? Masa karena dia doang? Kak Umi udah tes belum, Kak Umi? Oh lupa Kak. Caranya gimana tesnya itu bisa di Google aja teman-teman. Tes MBTI gratis kayak gitu. Ada kok yang gratis. Jadi nanti kita dikasih banyak pertanyaan, teman-teman jawab pertanyaannya gitu. Udah tapi lupa Kak. Oke, it's okay ya. Kita lanjut kenalan lagi. Ya, jadi aku tim NFP yang kalau kata orang-orang itu ceria banget gitu anaknya. Padahal nggak tahu aja suka overthinkingan ya. Kalau lagi sendiri suka banyak banget yang di overthinkingin ya. Hobinya nonton film dan membaca buku, dan statusnya singlelillah. Doain aja semoga ketemu jodohnya ya teman-teman yang tampan, mapan, beriman. Semoga kalian juga. Oke, boleh next Kak. Oke, boleh next. Oke. Nah, kenapa sih guys kita itu harus bangga jadi muslimah nih? Teman-teman boleh di kolom komen nih, kenapa menurut kalian kita itu harus bangga menjadi seorang muslimah? Boleh banget nih di kolom komen, atau mau ada yang speak up, boleh banget. Yang pengen raise hand, yang pengen jawab langsung juga boleh banget ya. Kenapa sih kita itu harus bangga? Oh, Kak Anita, boleh banget Kak Anita. Assalamualaikum Kak Rena. Halo Kak Masya Anita. Allah, Rindu banget. Masya Allah. iya Kak. Kita harus bangga menjadi muslimah yang baik. Karena muslimah itu kita udah diangkat derajatnya sama Allah dan Rasulullah. Derajatnya yang mulia di mata Allah dan Rasulullah. Wassalamualaikum Kak.
Oke, Waalaikumsalam. Syukron Kak Anita, keren sekali ya. Jadi benar banget nih ya. Boleh next Kak. Kenapa kita harus bangga menjadi seorang muslimah ya? Guys, maaf ya ini kayaknya slide-nya agak ini, jadi agak berantakan. Gak apa-apa, yang penting kebaca ya. Yang pertama, muslimah itu mahal, teman-teman. Kita itu mahal ya. Yang kedua, muslimah itu rahim kehidupan. Karena apa, teman-teman? Karena kelak kita nanti menikah, kita nanti punya anak, kita itu adalah madrasah atau sekolah pertama untuk anak-anak kita. Kalau kitanya baik, ya insya Allah anak-anak kita juga bakal baik gitu. Lalu yang ketiga adalah muslimah itu sangat dijaga dan dimuliakan dalam Islam seperti yang Kak Anita bilang ya tadi ya. Kita udah diangkat derajatnya sama Allah. Rasulullah sudah memperjuangkan derajat kita sedemikian rupa ya teman-teman. Makanya kita itu harus sangat bangga menjadi seorang muslimah. Oke, boleh next slide, Kak. Kenapa sih menjadi seorang muslimah itu wajib berhijab ya? Kenapa sih pakai hijab panjang-panjang kayak gitu? Nah, dulu sebelum Reina hijrah ya, teman-teman, Reina juga mikir kayak, kenapa sih harus kerudungnya panjang, terus panas, kadang gerah gitu. Terus pernah juga berpikir, kalau Allah menciptakan rambut nih gitu, kenapa harus ditutupin ya, kayak gitu. Mungkin dulu teman-teman sebelum hijrah ada nggak yang pernah mikir kayak gitu? Boleh banget nih di kolom komen. Soalnya dulu aku pernah mikir kayak gitu teman-teman dulu pas belum hijrah ya. Sebelum hijrah kayak gitu. Nah, jadi yang pertama, wanita itu sumber hawa nafsu teman-teman dan sumber fitnah. Jadi laki-laki itu teman-teman, cara laki-laki, mata laki-laki bekerja itu serem banget teman-teman semua. Jadi laki-laki itu kalau memandang perempuan, walaupun emang nggak semua laki-laki, tapi fitrahnya laki-laki teman-teman. Mandang perempuan itu terkadang matanya nggak dijaga gitu. Teman-teman paham lah apa yang Reina maksud lah ya teman-teman ya. Bahkan suara kita aja itu bisa menjadi sumber hawa nafsu laki-laki. Makanya kita itu sebagai seorang perempuan kalau ngomong sama laki-laki itu harus tegas ya teman-teman ya. Harus dengan nada yang apa ya, nggak menye-menye, nggak manja-manja kayak gitu. Makanya kalau ngomong sama teman laki-laki kita yang non mahram, kita harus dengan nada yang tegas gitu. Jadi nggak yang nada manja-manja gitu. Terus yang kedua adalah wanita itu adalah aurat ya teman-teman ya. Taulah dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, kecuali wajah dan telapak tangan teman-teman. Jadi itu yang harus kita jaga. Dan yang ketiga adalah tingginya angka kejahatan, kriminalitas, terutama kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Ini serem banget. Makanya kita harus sebagai seorang muslimah harus pintar untuk menjaga diri. Oke, boleh next, Kak? Boleh next slide? Nah, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jadi kalau misalnya kita pernah mikir, siapa sih yang nyuruh kita pakai kerudung panjang sampai menutup dada? Yang minta itu Allah, teman-teman. Yang nyuruh kita itu Allah. Dan Allah kalau sudah memerintahkan sesuatu, itu pasti demi kebaikan kita. Pasti ada alasannya. Kayak gitu ya. Jadi kita sebagai hambanya Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Oke, boleh next, Kak. Jadi gimana sih ya caranya agar bisa menjadi muslimah yang baik, yang menginspirasi, yang berpengaruh, dan gak banyak ngeluh? Boleh next, Kak. Kita harus kenali dulu tantangan ya teman-teman. Karena tantangannya untuk menjadi seorang muslimah itu banyak banget ya. Yang pertama nih, ada godaan baju kurang bahan ya. Kurang bahan ini kadang ya teman-teman, kita sebagai seorang muslimah yang baru hijrah ya, ngelihat baju yang lucu-lucu kayak gitu kan kadang ih pengen kayak gitu. Terus apalagi tuh? Kerudung kadang bagi kita yang mungkin baru pertama-pertama hijrah ya kan bener kata Ria bener banget baru pertama-pertama hijrah tuh ngelihat OOTD muslim yang
kerudungnya belum menutup dada itu kayak ini lucu banget gitu, ini cantik banget gitu. Padahal belum syar'i ya teman-teman ya, tapi itu ya itulah menjadi godaan buat kita ya teman-teman untuk belajar pelan-pelan, gak apa-apa berproses, yang penting ke arah yang baik. Kita pelan-pelan mungkin kerudungnya masih diikat, lama-lama memanjangkan kerudung sampai ke dada gitu. Karena aku pun proses hijrahnya juga gitu teman-teman, gak langsung yang kerudung panjang kayak gitu, enggak ya. Jadi awalnya dulu juga kerudungnya masih dililit kayak gitu ke leher, tapi lama-lama tuh risih gitu guys, kayak nggak tahu ya, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak risih aja gitu kalau misalnya dadanya itu, bagian dada itu kelihatan gitu. Sini di keluar Apalagi dulu. Di aku pernah WA nih. Ini nih. Tak gangguan WA nih, tak. Oke, apalagi aku pernah ya teman-teman, ada kejadian, Reina boleh cerita sedikit ya. Pernah waktu kuliah waktu itu di kampus, Reina kan kampusnya itu karena kampus umum ya, jadi Ikhwan sama Akhwat itu nyampur gitu teman-teman. Nah, pada saat itu Reina duduk di samping teman Ikhwannya Reina, teman-teman, teman cowoknya Reina duduk di samping teman cowoknya Reina. Jadi ada pas di depan pintu tuh ada teman ceweknya Reina masuk kelas. Posisinya lagi di kampus, lagi di kelas. Teman cewek Reina yang dia muslimah teman-teman, pakai kerudung, tapi maaf banget nih, kerudungnya dililit dan bajunya itu kayak ketat banget. Ketat yang bener-bener apa ya, ngepres dan memperlihatkan lekuk tubuh banget. Dan teman-teman tahu apa yang bikin aku shock? Karena kan aku posisinya duduk di sebelah teman cowok aku ya. Dan teman cewek aku tuh kayak baru masuk kelas gitu. Dan teman cowok aku itu pada saat ngelihat teman cewek aku itu masuk kelas, dari ibaratnya gini, kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diliatin banget guys, dari atas sampai bawah itu benar-benar diliatin. Dan yang bikin aku shock lagi, dia tuh kayak ngelihatnya pakai nafsu. Udah semenjak itu aku kayak trauma, kayak shock, yang kayak oh gini ya cara mata laki-laki itu bekerja kayak gitu. Jadi mulai sejak itu aku mulai risih kalau misalnya pakai kerudung nggak menutup dada, karena aku pernah mengalami kejadian di mana aku ngelihat ya teman cowok aku ngeliatin teman cewek aku pakai nafsu kayak gitu, aku bener-bener takut banget. Itu ya teman-teman ya. Nah lanjut, yang kedua ada tren joget dan berani menampakkan aurat di sosial media. Ini juga kadang buat kita yang baru hijrah ini susah ya teman-teman. Apalagi sekarang ada tren apa teman-teman? Ada tren velocity ya teman-teman semua ya, yang hampir semua orang velocity kayak gitu. Walaupun kita mikirnya cuman ya kan cuman tangan Kak, kayak gitu kan cuman tangan yang gerak. Cuman teman-teman, sebagai seorang muslimah yang baik ya teman-teman, sebagai seorang muslimah yang menjaga dirinya, nggak akan gampangan ikutin tren. Percaya deh, karena nggak semua tren itu bisa kita ikutin. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan kita belajar. Ada tren lucu, tren joget, sebenarnya nggak apa-apa bikin tren, tapi disimpan untuk diri sendiri aja, atau enggak yang ngelihat ya cuman teman-teman deket atau keluarga aja kayak gitu, untuk privacy aja gitu teman-teman. Jadi nggak di-share ke publik kayak gitu ya. Oke, yang ketiga adalah bangga tubuhnya menjadi konsumsi publik. Ini juga yang sering banget terjadi ya. Biasanya di TikTok, di Instagram tuh lebih banyak TikTok sih ya. Kayak yang cewek joget-joget dan lain sebagainya tuh kayak kok mereka bangga gitu. Bahkan sampai di kolom komentar TikToknya itu yang kayak cowok-cowok kayak gitulah teman-teman. Sampai kacau banget kayak gitu. Lalu yang keempat adalah berani melakukan hal yang kurang beradab dan tidak memiliki rasa malu. Nah ini juga yang susah nih teman-teman ya, terutama buat kita sebagai perempuan yang kadang susah dikontrol adalah apa teman-teman? Lisan kita, lidah kita. Masih kadang suka apa? Gibah. Ini yang kadang masih susah dihindari. Dan openingnya tahu ya teman-teman, opening gibah itu apa? Tahu nggak sih? Kadang kita yang tadinya nggak pengen tahu gara-gara teman kita udah nge-opening nih, tahu nggak sih masa si ini gini gini gini, jadinya kita kepancing kayak gitu. Jadinya akhirnya kepancing kan, pengen tahu nih ada bahan gibah apa, gosip apa. Nah ini teman-teman yang menjadi tantangan juga untuk kita untuk lebih menjaga lisan kita.
Dan yang kelima ini yang kadang masih susah juga, bercampur baur dengan non mahram atau ikhtilat ya teman-teman, tanpa kepentingan yang syar'i. Jadi ya kayak nongkrong-nongkrong gak jelas, gak ada manfaatnya sama cowok cewek nongkrong kayak gitu. Nah itu kita hindari ya teman-teman ya. Oke, boleh next Kak. Dan sebenarnya ada godaan baru ya teman-teman, yang ini tuh ganas banget teman-teman ya, dan sangat berbahaya. Yang mungkin pernah kajian bareng aku tahu, tapi jangan di-spill dulu, kita diem aja. Buat teman-teman yang kepo, boleh nih. Yang pengen tahu, boleh komen. Yang mau tahu boleh komen mau, baru aku spill. Gimana nih, pada mau tahu nggak? Mau, oke. Mau, oke. Oke, siap ya teman-teman. Boleh dipasang matanya, telinganya, dan hatinya. Karena ini adalah godaan yang sangat dahsyat. Yang terkadang kita itu yang awalnya nggak mau, tapi bisa tiba-tiba jadi mau. Hati-hati teman-teman ya. Oke, boleh next Kak. Ini guys, buaya Islami. Ini adalah godaan yang kadang itu di kalangan kita baru hijrah ini susah banget ya teman-teman ya. Jadi spesies dari buaya itu nggak hanya buaya darat. Walid, bener. Walid ya Allah. Walid Mak Dewi boleh. Astagfirullahalazim. Jadi teman-teman ya, spesies ini tuh mendekati korbannya dengan berkedok agama ya. Kalau di zaman sekarang ini ya, di zaman sosmed tuh biasa dengan dimulai Assalamualaikum ukhti, kayak gitu. Jadi mereka itu seakan-akan berpenampilan paham agama, teman-teman, hati-hati. Paham agama, pesona ustadz muda yang gaul, kayak gitu kan, hati-hati teman-teman ya. Gitu ya, seperti Walid lah ya contohnya ya, kalau di film bid'ah ya, serem banget teman-teman. Oke, boleh next Kak. Kita next. Oke, jadi gimana ya caranya kita itu bisa istiqomah menjadi muslimah yang baik, menginspirasi, berpengaruh, dan nggak kebanyakan ngeluh. Oke, boleh next Kak. Jadi ada rumusnya teman-teman ya, nggak cuman fisika, matematika ada rumus, tapi ada rumus juga nih, di mana kita itu bisa menjadi muslimah yang baik, teman-teman. Sebenarnya rumusnya simpel ya, TBK, hasilnya ridho Allah ya. Taat, bermanfaat, kejar akhirat, hasilnya ridho Allah ya. TBK, boleh dicatat ya teman-teman ya, jangan lupa. Boleh next Kak. Kita lihat contoh nyatanya nih, teman-teman ya. Yang pertama, kita itu sebagai seorang muslimah dekat kepada Allah, melibatkan Allah di segala dan di setiap urusan kita. Misalnya teman-teman punya cita-cita pengen jadi dokter misalnya. Nah, teman-teman itu melibatkan Allah di dalam cita-cita teman-teman. Pengen jadi dokter itu biar apa? Biar aku bermanfaat untuk banyak orang, biar aku bisa ngebantu banyak orang, biar Allah ridho sama aku. Kayak gitu, teman-teman. Jadi melibatkan Allah di setiap urusan kita, mau urusan apapun itu ya. Walaupun hanya, kalau kata Rasulullah, walaupun hanya ibaratnya pengen beli garam di warung, ya, itu harus ibaratnya kita meminta dulu sama Allah, ya Allah pengen beli garam kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu ya di perjalanan kita beli garam ke warung itu, nauzubillah min dzalik, takut tiba-tiba kecelakaan, ditabrak, jatuh, nggak ada yang tahu ya teman-teman. Makanya selalu meminta perlindungan Allah dan melibatkan Allah di setiap dan di segala urusan kita. Lalu selanjutnya adalah sebagai seorang muslimah, teman-teman, kita harus punya rasa malu dan harus menjaga diri dan kehormatan kita. Termasuk apa teman-teman? Lisan kita. Yang kadang susah banget ya, apalagi kalau misalnya kena circle yang maaf banget, yang biasa ngomong toksik, ngomong kasar. Nah itu kadang susah banget, biasanya kita jadi keikut teman-teman. Kita bisa jadi keikut gara-gara dengerin teman kita nih hari-hari ngomong kasar, ngomong toksik. Kadang kita yang nggak biasa ngomong kasar, ngomong toksik, itu jadi keikut teman-teman. Makanya lagi-lagi kita harus memilih, memfilter siapa teman kita.
siapa circle kita. Kayak gitu ya. Dan menjaga lisan kita, kehormatan kita, harus punya rasa malu. Oke, boleh next, Kak. Menjadi high value woman. Yang gimana nih? Yang gak gampang baperan, yang gak gampangan, yang bisa mengendalikan emosional ya, yang kalau misalnya di chat assalamualaikum uhti gitu, diingetin makan belum, udah sholat belum, kayak ngapain diingetin, kita sendiri juga inget ya teman-teman ya, kita sendiri juga inget gitu, bahkan Allah langsung yang ngingetin kita, kalau kita lapar alarmnya apa, sorry, kalau kita, iya dong, kalau kita lapar alarmnya pasti perut kita kayak, aduh, lapar nih, nggak enak nih, gitu ya. Itu kan dari Allah ya, teman-teman ya, rasa lapar itu. Berarti kita butuh makan. Jadi nggak perlu diingetin lagi, sebenarnya Allah udah ngingetin kita. Terus misalnya sholat, udah ada azan, kayak gitu. Mau bangun tahajud, bisa pasang alarm. Jadi tuh kayak, nggak ada tuh istilah pacaran syar'i yang kita saling bangunin tahajud ya, kayak gitu. Nanti aku ingetin kamu makan, aku ingetin kamu sholat. Kayak nggak usah, gue bisa sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, jadilah high value muslimah yang nggak baperan, yang nggak gampangan, dan bisa mengendalikan emosional kita. Oke, boleh next, Kak. Nah, selanjutnya adalah menjadi seorang muslimah nih. Kita harus produktif juga, nggak mageran. Kita harus terus berkarya, berprestasi, dan bermanfaat dalam banyak hal positif. Kita harus cari tahu, teman-teman, passion kita di mana, kesukaan kita itu apa, dan kita kembangkan menjadi hal yang positif dan bermanfaat. Misalnya teman-teman punya hobi menulis misalnya. Bikinlah karya, teman-teman. Walaupun itu hanya sesimpel quotes ya, quotes yang teman-teman share di Instagram, di TikTok. Karena kita tidak pernah tahu dari quotes yang teman-teman bikin itu terkenai ke siapa. Ternyata mungkin ada orang yang lagi down kayak gitu, terus baca quotes teman-teman ngerasa terbooster gitu kan, ngerasa termotivasi. Nah, itu kan sudah bermanfaat ya teman-teman. Jadi bermanfaatlah dari hal-hal yang sederhana kayak gitu. Terus misalnya teman-teman punya hobi masak nih, kayak gitu. Teman-teman bisa bikin konten masak-masak, share-share resep kayak gitu yang ternyata dari resep itu bisa digunakan sama ibu rumah tangga untuk membuatkan makanan untuk suaminya, anaknya, insya Allah jadi pahala. Jadi diniatkan itu semua karena Allah, teman-teman. Jadi hobi apapun, passion apapun, selama itu positif, bisa banget menjadi ladang pahala ya teman-teman. Dan kita sebagai seorang muslimah, itu harus produktif dan harus tahu passion kita itu di mana, kesukaan kita itu di mana, kayak gitu. Oke, boleh next, Kak. Dan kita itu sebagai seorang muslimah harus percaya diri, mandiri, teman-teman ya. Bersyukur, no insecure, dan jangan kebanyakan ngeluh. Teman-teman tahu nggak sih hal yang paling bikin sering kita insecure itu kenapa? Ada yang tahu? Boleh di komen nih kalau ada yang tahu ya. Gimana guys? Ada yang tahu nggak nih? Atau mungkin ada yang pengen mengutarakan pendapatnya lagi? Kalau menurut Kak Anita, kenapa kita sering insecure membandingkan diri sama orang lain? Bagus, Kak Ani. Ngerasa nggak cantik, oke. Berarti insecure secara fisik ya. Oke, teman-teman. Hal yang sering banget bikin kita insecure itu betul. Di saat kita terlalu sering membandingkan diri kita sama orang lain. Ya. Dan biasanya hal itu terjadi saat apa, teman-teman? Biasanya, seringnya terjadi pada saat kita ngebuka apa? Sosial media. Di saat kita ngelihat Instagram, teman kita udah ini, udah itu, maaf nih, ngelihat teman kita yang udah lulus kuliah, yang udah wisuda, udah nikah, udah lamaran, udah ada yang misalnya jadi pengusaha muda sukses, udah ada yang kerja PNS, kerja yang hebat-hebat di perusahaan besar ya. Biasanya kita langsung jadi kayak duh, ngerasa tertinggal banget. Ya Allah, aku ini apa? Gitu, biasanya langsung overthinking, insecure ya. Ya itu teman-teman, karena ibaratnya energi kita itu ibaratnya kayak air yang ada di dalam botol. Energi kita tuh ibarat air yang ada di dalam botol ya. Kalau misalnya kita terlalu sering nih
Ini energi kita ya. Terlalu sering ngelihat orang lain, terlalu sering membandingkan diri kita sama orang lain, melihat nikmat orang lain dengan membandingkan ya teman-teman, membandingkan nikmat orang lain dengan nikmat kita. Akhirnya energi kita yang ada di dalam diri kita ya teman-teman terkuras habis. Dan akhirnya apa teman-teman? Kalau air ini udah habis, kosong kan? Nah, di situ teman-teman, di saat air itu kosong, energi kita udah habis ya gara-gara kita ngelihat orang lain, ngebandingin nikmat kita sama orang lain, akhirnya kita ngerasa nggak berguna, minder, insecure, karena energi kita udah kita buang-buang nih untuk ngelihat orang kayak gitu. Makanya teman-teman ya, makanya menggunakan sosial media itu harus bijak. Menggunakan sosial media itu harus bijak. Teman-teman boleh follow akun-akun yang menurut kalian itu bisa memberikan motivasi, bukan malah membuat kalian insecure atau minder. Bahkan it's okay banget kalau kalian usaha buat nggak ngelihat story teman-teman kalian gitu ya, nggak ngelihat story teman-teman kita, postingan teman-teman kita kayak gitu. Biar apa teman-teman? Biar kita bisa fokus berproses sama diri kita sendiri. Nggak ngelihat kanan, nggak ngelihat kiri, kita bisa fokus berproses sama diri kita sendiri teman-teman gitu. Karena yang menjadikan kita itu akhirnya minder, insecure pada saat kita melihat proses orang lain kok kayaknya udah cepet banget, pencapaian mereka kok hebat banget, akhirnya kita nggak bisa ngelihat diri kita kayak gitu. Makanya teman-teman di Instagram, teman-teman tahu kan ada, nggak hanya di Instagram ya, ada di kayak story WA juga tuh, ada fitur mute atau bisukan. Nggak apa-apa banget teman-teman kalau kalian sesekali pengen nge-mute teman-teman kalian kayak gitu, ngebisuin orang-orang yang menurut kalian bisa nguras energi kalian, that's okay. Itulah gunanya fiturnya teman-teman. Nggak usah merasa bersalah, karena buat apa nih WhatsApp menciptakan fitur mute, Instagram menciptakan fitur mute kalau kalian tidak menggunakan fitur itu kayak gitu. Jadi kalau kalian merasa, duh ya Allah ngelihat kehidupan dia ini menguras energi aku dan membuat aku jadi kurang bersyukur, mute teman-teman. Karena aku pun melakukan hal yang sama. Dan ternyata aku diskusi sama temanku yang menurut aku juga Masya Allah udah sukses ya teman-teman ya, yang Masya Allah dia bisa fokus dengan dirinya sendiri, juga ternyata nge-mute hampir semua kontaknya. Bayangin teman-teman, ternyata salah satu teman aku ya, kreator juga, beliau udah Masya Allah menurut aku ilmu agamanya juga bagus banget. Ternyata beliau tuh sampai hampir nge-mute semua kontaknya, kecuali kontak siapa, orang tuanya, kontak uminya gitu. Hanya orang-orang penting doang teman-teman yang nggak di-mute sama dia, selebihnya di-mute. Termasuk aku. Termasuk aku juga di-mute sama dia. Jadi tapi menurut aku it's okay, nggak masalah, itu haknya dia. Sosial media kan sosialnya medianya dia kan. Tapi pembelajaran berharga yang aku ambil dari dia adalah dia jadi keren. Dia jadi bisa fokus sama dirinya sendiri teman-teman, dia jadi bisa berkembang, keren banget teman-teman menurut aku. Jadi kalau udah bisa sampai ada di fokus di titik itu, teman-teman keren banget dan gak usah ngerasa bersalah gitu ya teman-temannya. Jadi kurangin insecure-nya, perbanyak bersyukurnya, perbanyak lagi bersyukur kepada Allah, mensyukuri hal-hal yang kecil ya teman-teman ya. Lihat tuh anak tetangga, iya, apalagi lebaran kemarin gimana teman-teman rasanya? Lebaran kemarin gimana ditanyain, Om, Tante, udah kerja di mana? Oh, kuliahnya semester berapa? Kapan lulusnya? Kayak kadang kalau kita bisa ngelawan balik ya teman-teman ya, Om sama Tante sendiri kira-kira kapan meninggalnya? Nggak ada yang tahu kan? Gitu. Kalau kita boleh jahat ya teman-teman, kan tidak boleh. Kita kan harus menjadi muslimah yang baik ya teman-teman ya. Harus sabar kayak gitu ya. Walaupun lebaran kemarin memang menyiksa sekali, pertanyaan tetangga, om, tante, saudara yang kepo-kepo, kayak kenapa sih kepo sama kehidupan kita kayak gitu. Kenapa sih ngebanding-bandingin kayak gitu ya. Oke, ya jadi panjang lebar nih bahas soal insecure ya. Oke, boleh next Kak. Nah, dan kita itu harus gabung di circle yang positif, teman-teman, yang bisa support hijrah kita, istiqomah kita, yang bisa support kita itu untuk produktif, untuk berkembang. Salah satunya di komunitas Hike Indonesia ini ya, teman-teman, udah ada di komunitas yang tepat ya. Karena teman-teman bayangin di saat orang lain ya lagi pada nongkrong nggak jelas, tapi teman-teman malah menuntut ilmu ya. Jadi kayak
alhamdulillah banget kayak gitu. Alhamdulillah banget. Banyak hal yang bisa kita syukuri teman-teman ya. Jadi kita harus gabung di circle yang positif karena circle itu sangat mempengaruhi banget dengan siapa kita berteman. Itu biasanya juga akan menular energinya, teman-teman ya. Nah, dan selanjutnya adalah stop bergantung kepada selain Allah. Kadang yang bikin kita lemah banget, yang bikin kita itu kehabisan energi, karena kita itu suka menggantungkan kebahagiaan kita di manusia, di orang lain, di selain Allah, teman-teman. Akhirnya apa, teman-teman? Di saat kita terlalu berharap, terlalu bergantung sama manusia, hasilnya apa? Boleh dong curhat di kolom komen. Kebanyakan hasilnya apa nih, teman-teman? Di saat terlalu banyak berharap sama manusia, bergantung sama manusia, hasilnya apa? Boleh dong. Kecewa. Apalagi? Curhatin aja, Zong. Oke, curhatin aja. Kecewa, penyesalan, sakit hati, kecoa, kecoa beda cerita ya sis. Sakit hati, kecewa, patah hati, zong ya teman-teman ya. Kayak dunia itu rasanya berantakan banget kalau udah berharap sama manusia ya teman-teman ya. Intinya adalah memberikan rasa kecewa yang besar. Karena apa teman-teman? Karena sifat manusia itu termasuk kita ya, mungkin pernah mengecewakan orang lain juga secara sadar maupun tidak sadar. Karena sifat kita itu lemah teman-teman. Manusia itu rapuh. Di saat kita bergantung sama hal yang rapuh ya teman-teman ya, ya di situ kita akan cepat kecewa. Makanya di saat kita berharap sama Allah aja, Allah itu kan yang maha tangguh, yang maha besar, yang maha perkasa, yang maha kuat ya. Di saat kita menggantungkan harapan kita ke Allah, pasti kita nggak akan gampang kecewa, karena kan Allah yang paling kuat gitu teman-teman ya. Jadi kurang-kurangin berharapnya sama manusia, mungkin nggak akan gampang ya, karena kita kan apalagi sebagai perempuan, itu kadang cepet banget berharap sama manusia teh ya. Kadang baru dikasih harapan sedikit aja, udah langsung yang kayak, ih gitu. Dasarnya kita perempuan. Perasa banget gitu ya teman-teman ya. Oke, boleh next Kak. Nih, emansipasi wanita ya. Wanita itu juga perlu pendidikan teman-teman ya. Karena kan kita kadang sering dengar ya, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi gitu? Buat apa sih berprestasi? Buat apa sih berkarya? Kan ujung-ujungnya juga di dapur, kan banyak ya orang ngomong kayak gitu. Bahkan kadang perkataan kayak gitu tuh datangnya tuh bisa jadi dari mungkin ya, dari keluarga kita sendiri, atau bahkan dari nenek kita, kakek kita, atau bahkan dari orang tua kita mungkin yang ada yang bilang, udahlah cewek, gak usah gini gitu, nanti kan juga ujung-ujungnya di dapur, ngurus anak, ngurus suami, kayak gitu. Padahal teman-teman, wanita juga perlu pendidikan. Wanita itu berhak berprestasi, berkarya, karena apa? Karena wanita adalah rahim kehidupan, teman-teman. Kita tuh membangun peradaban, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kitanya nggak baik, teman-teman ya, maaf banget, misalnya kita ngangong-ngangong nih, kita punya anak, ditanya sama anak kita, Umi gitu misalnya, kita dipanggilnya Umi ya, bukan Kak Umi host ya. Misalnya kita dipanggil Umi, ini artinya apa misalnya gitu. Terus kita nggak ngerti, kita nggak bisa jawab ke anak kita, kayak ya ampun ngerasa gagal gitu rasanya jadi ibu ya gitu. Makanya wanita itu berhak berpendidikan, berkarya, berprestasi. Karena kan kita pengennya gini ya teman-teman, di saat kita punya anak, nanti anak kita tuh ngebanggain kita, itu ibu aku, itu umi aku, itu uma aku, hebat kan ibu aku, kan kita pengennya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya kita itu harus menjadi sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Oke, boleh next Kak. Dan sejujurnya teman-teman ya, wanita itu kodratnya 3M. Menstruasi, udah pasti ya teman-teman ya, melahirkan, menyusui ya. Itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ya kan harus beres-beres rumah, harus nyuci, harus masak. Oke, itu perlu. Tapi itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan bersama di dalam keluarga. Jadi bukan hanya seorang ibu aja, teman-teman. Ya, sekarang gini pertanyaannya, kalau ada cowok yang bilang kayak gitu, ya kamu, ya harus kamu lah yang masak ini tuh. Pertanyaannya, kamu nyari istri atau cari pembantu?
Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ini sebagai seorang perempuan nggak boleh sampai diinjek-injek sama laki-laki, teman-teman. Oke, kita harus kuat, kita harus punya power. Ya, bukan berarti kita nggak nurut sama suami kita, bukan. Tapi di sini aku mengajarkan bahwa kita juga harus punya power sendiri. Karena kita juga berhak, teman-teman. Kita udah emansipasi wanita. Ya, karena Rasulullah aja ke istri-istrinya semenghargai itu, teman-teman. Rasulullah sesayang itu sama istri-istrinya ya. Oke, boleh next, Kak. Nih, jadi apabila kelak sudah menikah, teman-teman, jangan hanya bergantung kepada suami. Karena teman-teman tahu sekarang banyak kasus apa? KDRT, perselingkuhan, ya. Dan kita tuh harus prepare segala kemungkinan buruk yang terjadi yang kita tuh nggak tahu di masa depan itu harus gimana. Teman-teman tahu film Ipar Adalah Maut? Tahu film yang baru banget tayang ini Norma? Ya, teman-teman tahu film itu dari kisah nyata ya teman-teman ya. Ipar Adalah Maut, di mana suaminya ini selingkuh sama adik kandungnya sendiri. Ya teman-teman. Terus yang kedua, ini film Norma, selingkuh sama ibu kandungnya sendiri. Benar-benar aku nggak habis pikir ya sama zaman sekarang itu. Udah benar-benar kayak ya Allah, ini benar-benar apakah balik lagi ke zaman jahiliyah ya, di mana orang-orang tuh udah pada kurang waras gitu. Makanya kita nih jaga kewarasan kita ya teman-teman ya, sebagai seorang muslimah itu. Jadi kita harus punya power sendiri. Jadi nauzubillah min zalik, nauzubillah jangan sampai. Tapi misalnya Allah takdirkan ke depannya kita punya suami yang nauzubillah min zalik, jangan sampai ya teman-teman, yang selingkuh, yang KDRT, kita tuh punya power buat ngelawan kayak gitu. Bahkan menurut aku seorang wanita itu juga ada perlunya belajar bela diri, teman-teman. Jadi kalau suami kita macam-macam, hajar aja. Gitu ya teman-teman ya, kayak karena aku sangat miris ya ngelihat kejadian sekarang. Teman-teman juga tahu kan kejadian yang selebgram itu yang videonya viral, yang dia dipukulin sama suaminya, teman-teman tahu kan? Itu viral banget. Yang sampai bayinya ketendang sama si suaminya, kayak ya Allah, zaman sekarang itu udah gila banget, teman-teman. Please, kita harus hati-hati. Kita harus punya power kita sendiri, teman-teman. Biar kita nggak diinjek-injek sama laki-laki ya, teman-teman. Dan lagi-lagi adalah soal menikah ya. Sebagai seorang perempuan, menikah itu kan banyak PR-nya ya teman-teman ke depannya. Jadi kita tuh jangan hanya karena ngebet nikah atau kepengen nikah gara-gara ngelihat teman-teman kita udah pada nikah, udah pada lamaran, terus kita kayak pengen cepet nikah deh. Tapi kita harus mengukur persiapan pernikahan kita itu udah sampai mana. Jangan cuman karena kepengen, teman-teman. Pengen nikah, pengen ini karena ngelihat itu udah pada nikah, pengen nikah, tapi ternyata kita belum siap. Kayak gitu. Makanya persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Jadi jangan hanya karena pengen nikah, ngelihat si A udah nikah, si B udah nikah, apalagi teman-teman. Kayaknya akhir-akhir ini tuh di Instagram tuh pada dar-der-dor banget gak sih udah pada nikah? Atau cuman aku yang ngerasa nggak kayak entah teman kalian atau selebgram atau influencer itu kayak tiba-tiba dar-der-dor nikah, artis dar-der-dor nikah yang pada muda-muda ya, masih muda tuh kayak wah, kadang bikin kita menghela nafas kayak pengen ngomong, ya Allah, jodoh hamba ini masih nyangkut di mana ya. Tapi teman-teman ya, yang perlu kita tanamkan di saat kita tuh mulai ada keinginan untuk menikah, berarti kita harus mempersiapkan diri kita dengan apa? Dengan cara belajar ilmu pranikah, ilmu parenting. Jadi selain berdoa sama Allah, ya Allah tolong persiapkan diri hamba untuk bisa menikah, bertemu dengan jodoh yang baik, kayak gitu. Tapi kita juga harus ada ikhtiarnya, teman-teman. Yaitu dengan cara ikut ilmu pranikah, kajian pranikah, parenting. Jadi Allah itu ngelihat kita, oh hambaku ini udah ikhtiar kok, kayak gitu. Jadi nggak cuma ngomong doang, tapi ada ikhtiarnya loh ini sampai ikut kelas pranikah, parenting, kayak gitu ya. Oke, boleh next, Kak. Nih, kita contoh nyata muslimah keren di zaman Rasulullah yang benar-benar jadi idola aku banget, idola para muslimah ya teman-teman ya, Siti Khadijah. Bunda Khadijah ini benar-benar the best banget. Aku ngefans banget sama Bunda Khadijah, teman-teman, yang kayak ya Allah, semoga kelak di surga bisa ketemu jadi gengnya beliau gitu kan.
Masya Allah, karena Bunda Khadijah ini keren banget teman-teman ya. Udahlah, beliau ini adalah wanita inspiratif, cerdas, pintar berbisnis, kaya raya teman-teman ya. Kaya raya, bahkan sampai Bunda Khadijah kan ibaratnya melalui perantara ya, ingin menyatakan melamar Rasulullah kayak gitu ya, melalui perantara menyatakan perasaannya. Rasulullah aja tuh sampai sempet kaget, seorang Rasulullah yang Masya Allah, kita tahu Masya Allah aja tuh kayak, masa sih Khadijah mau sama aku? Kayak gitu loh teman-teman, saking Masya Allahnya Bunda Khadijah, yang benar-benar sok-sok sesempurna itu teman-teman, yang udah cantik, pintar berbisnis, kaya raya, independent woman, kayak oh my God, aku sangat mengidolakan Bunda Khadijah banget teman-teman. Dan selanjutnya nih yang gak kalah keren ada Bunda Aisyah teman-teman ya, dimana Bunda Aisyah ini ulama terkemuka ya teman-teman. Bayangin beliau bisa menghafal ribuan hadis Rasulullah, meriwayatkan ribuan hadis Rasulullah teman-teman, keren banget ya. Jadi kita kalau mau mengidolakan muslimah, idolakanlah yang terutama dua muslimah keren ini teman-teman. Oke, boleh next Kak. Terus teman-teman, setelah melihat keistimewaan muslimah, mau nggak aku spill cara biar kita bisa masuk surga dari pintu mana aja? Karena ada cara simpelnya lah teman-teman, dimana kelak seorang muslimah itu kayak boleh masuk pintu surga dari pintu surga mana aja. Yang mau aku spill komen mau, yang mau aku spill komen mau ya teman-teman ya. Kalau nggak komen mau, nggak mau aku spill. Mau, oke, mau ya teman-teman ya. Boleh next Kak. Kita spill nih. Jika seorang wanita ya teman-teman menunaikan sholat 5 waktunya, sholat wajibnya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menaati suaminya bagi yang sudah menikah kelak ya teman-teman, niscaya dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Nah, sebenarnya kita itu udah dapat privilege teman-teman. Kita itu udah dapat privilege sebagai seorang muslimah itu bisa masuk dari pintu surga mana aja. Yang penting apa? Intinya mah taat sama Rasulullah, taat sama Allah yang utama. Taat sama Allah dan Rasulullah. Udah intinya kayak gitu. Taatlah kepada Allah, teladanilah Rasulullah. Simple kan teman-teman? Bisa masuk surga dari pintu mana aja. Kayak gitu. Kita udah ada privilege sendiri. Jadi banggalah menjadi seorang muslimah ya teman-teman ya. Oke, boleh next Kak. Dan ini ada quotes ya teman-teman semua. Ini boleh banget di storyin ya. Di story Instagram kalian. Jangan lupa nanti mention ke aku. Dan boleh mention ke Instagram Hike Indonesia ya. Yang pertama nih. Muslimah itu mahal. Yang kedua apa? Muslimah itu mulia. Yang ketiga. Muslimah itu berharga. Oleh karena itu, jangan jadi murahan hanya karena mengikuti tren dan perkembangan zaman. Karena apa teman-teman? Nggak semua tren bisa diikutin. Jadi kita harus filter tren yang baik yang mana, tren yang buruk yang mana. Ya, sekian dari aku. Atas kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Yang baiknya dari Allah. Kalau kesalahan yang buruknya itu datang dari aku. Dan mohon maaf lagi, sekali lagi teman-teman, semoga bermanfaat dan aku kembalikan kepada Kak Umi. Ya Allah banget ya, sering bareng Karena malam hari ini. Oke, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya Kak. Boleh nih buat teman-teman yang pengen nanya, boleh raise hand ya, atau mau nanya melalui kolom chat juga boleh. Insya Allah kita sampaikan satu persatu kok pertanyaannya. Boleh nih? Ayo dong, oke Kak Anita tuh, silakan Kak Anita. Assalamualaikum Kak Rena. Waalaikumsalam Kak Anita. Ayo Ake. Oke. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Kak Anita gimana Ya Allah, aku hari kabarnya? ini magerin Kak. Ya Allah, sampai nangis-nangis. Masya Allah.
Oke, jadi teman-teman Kak Anita ini adalah salah satu volunteer di komunitas aku ya di Magerin dan ternyata ikut kajian malam hari ini. Masya Allah. Oke Kak Anita, gimana nih pengen nanya apa nih Kak? Ya, Kak, aku mau nanya nih, bagaimana cara menyembuhkan hati yang sedang luka, Kak? Yang Bagaimana? kedua, pertanyaan kedua, bagaimana agar kita tidak insecure atas pertanyaan body shaming dari Umi? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Kak Anita, terima kasih. Gimana Kak Umi, aku boleh langsung jawab atau? Boleh silakan langsung aja jawab Kak, gak apa-apa. Oke, siap. Sebelumnya ini Kak Umi, ada yang nanya di kolom komen, mau nanya tapi boleh pakai teks nggak? Kak, boleh banget ya, diketik juga nggak apa-apa kan ya Kak Umi? Oh, nggak apa-apa banget kok. Nanti kita bacain aja kali ya. Oke, siap. Aku izin menjawab pertanyaan dari Kak Anita ya. Gimana caranya menyembuhkan hati yang mungkin lagi sakit, luka, kecewa ya teman-teman semua. Oke, jadi ini pertanyaan sangat mewakilkan ya Kak Anita. Karena terkadang kita itu Masya Allah ada pertanyaan yang sangat panjang ya. Ini barusan di kolom komen. Oke, jadi biasanya cara kita untuk menyembuhkan kalau ngomongin soal hati, hati itu kan berkaitan erat dengan iman, teman-teman sebenarnya. Ada ibarat gini, teman-teman pernah mendengar nggak? Ibaratnya kalau hati kita hati kita itu baik maka semuanya ikut baik gitu. Kalau hati kita lagi nggak baik-baik aja semuanya ikut nggak baik-baik aja teman-teman. Nah makanya obat hati yang paling ampuh, obat hati yang paling ibaratnya apa ya, sangat manjur gitu ya, adalah Allah dan Rasulullah. Kembali kepada Allah dan meneladani Rasulullah. Itu yang pertama. Dan kita kalau misalnya ngomongin nih, gimana caranya sih Kak kalau kita mau deket sama Allah? Caranya adalah kalau kita pengen diajak ngobrol sama Allah, bacalah Al-Quran, teman-teman. Jawabannya ada pada Al-Quran. Karena apa? Karena lewat Al-Quran, Allah menyampaikan pesan-pesan cintanya melalui firman-Nya. Itu. Jadi kalau kalian mau diajak ngobrol sama Allah, bicara sama Allah, baca Al-Quran. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen ngajak Allah ngobrol, apa teman-teman? Sholat dan berdoalah habis sholat, teman-teman. Apalagi doanya sambil sujud, itu ngena banget, teman-teman. Dan aku bocorin nih, waktu-waktu VIP nih, teman-teman, waktu-waktu VIP di mana kalian bisa ngerasain berduaan sama Allah. Ya, waktu VIP ketemu sama Allah itu adalah di sepertiga malam, teman-teman, di sepertiga malam terakhir apalagi. Karena apa? Karena Allah turun ke langit dunia, teman-teman, di sepertiga malam terakhir. Ya, ada sebuah hadis mengatakan bahwa barang siapa yang meminta kepada Allah akan Allah kabulkan, memohon ampun kepada Allah maka akan Allah ampuni. Kayak gitu. Makanya aku menyebutnya sholat tahajud di sepertiga malam terakhir itu VIP banget. Karena kita bisa ngerasain berduaan sama Allah, ya. Berduaan sama Allah, curhat sama Allah sambil nangis-nangis. Itu rasanya tenang banget. Jadi itu adalah obat hati yang paling ampuh ya. Lagi-lagi adalah kembali kepada Allah dan teladani Rasulullah. Sesimpel itu. Di mana kita bisa berdoa, kita bisa zikrullah, mengingat Allah, baca Al-Quran, kayak gitu Kak Anita. Lalu untuk pertanyaan kedua, body shaming ya. Body shaming. Body shaming nih, teman-teman ya. Kadang kita emang sakit hati ya. Apalagi kita yang baru hijrah ini kadang body shamingnya kan kayak gini. Ngapain sih pakai kerudung panjang-panjang kayak ibu-ibu? Ngapain sih pakai gamis? Ih, kayak ibu-ibu. Ya itu kan udah termasuk body shaming ya. Jadi kelihatan gendut deh, kelihatan bulat deh, kayak gitu. Nah, teman-teman, untuk menghadapi orang-orang yang suka body shaming, yang ngatain kita jelek, dan lain sebagainya, memang rasanya susah untuk gak masukin ke dalam hati. Tapi kalau teman-teman tahu ya, rahasia di balik itu, teman-teman ya, teman-teman pasti akan happy. Kenapa? Karena di saat kita disakitin, salah satunya misalnya body shaming, dicaci maki, dihina, atau difitnah misalnya, itu adalah kesempatan kita untuk berdoa sama Allah.
Karena itu apa teman-teman? Saat kita dizolimin, itu kan termasuk dizolimin. Body shaming itu termasuk kita dizolimin loh. Itu adalah Allah sedang memberikan kita waktu spesial untuk doa kita lebih mudah diijabah. Jadi teman-teman di saat kita dizolimin, ya teman-teman, itu adalah waktu kita untuk memperbanyak berdoa sama Allah. Doa aja, ya Allah, aku sedang dizolimin, aku dikatain ini. Ya Allah, semoga langsung doain aja kebaikan teman-teman untuk diri kita. Ya Allah, semoga apa namanya, aku bisa umroh kayak gitu. Jadi itu adalah waktu yang mustajab teman-teman di saat kita dizolimin itu. Jadi malah doakan banyak-banyak kebaikan untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita sayang kayak gitu. Jadi sakit hati mungkin, sakit hati pasti teman-teman. Cuman kalau kalian tahu rahasianya, sebenarnya Allah sedang memberikan waktu mustajab, waktu spesial. Di saat kita dizolimin, kita dikasih waktu sama Allah untuk berdoa. Karena di situ doa kita lebih mudah untuk diijabah. Gitu, teman-teman. Dan selanjutnya Allah ingin memberikan kita pahala sabar sepaket pahala memaafkan. Kayak gitu. Pahala sabar itu apa, teman-teman? Tanpa batas. Pahala sabar itu adalah pahala tanpa batas, ada di Quran, teman-teman. Jadi, kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus memaafkan? Karena ternyata pahalanya unlimited. Kayak gitu, ya. Jadi di saat dizolimin, perbanyak berdoa. Perbanyak bersabar. Gitu ya, Kak Anita. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Makasih ya Kak. Mohon doanya ya Kak. Aku lagi udah terpilih Kak, diamanahkan sama Kak Rizky Fadila untuk menjadi wakil ketua titik temu Jabodetabek. Masya Allah. Keren banget. Nanti salam buat Kak Rizky ya, Kak Anita. Terima kasih Kak. Oke, boleh lanjut Kak Umi. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak ini. Karina mungkin Umi bacain ya. Hai Kak, aku izin bertanya. Aku nggak tahu nih pertanyaan ini nyambung atau enggak sama materi yang Kakak sampaikan. Sedikit mau cerita sebentar boleh ya Kak? Dulu aku pernah deket sama seseorang, kebetulan dia masih tetangga aku, deket rumahnya. Kita juga udah sedikit saling siapa kita, saling mungkin saling tahu siapa kita ya. Setelah aku kenal dia, entah kenapa Kak, iman aku semakin semangat untuk beribadah sama Allah sampai aku mendoakan dia secara diam-diam karena aku ingin mencintai dengan cara yang Allah ridhoi. Tapi Kak, semakin aku mendoakan, semakin jauh harapan itu. Sampai akhirnya sekarang aku udah gak dekat lagi sama dia, udah gak ada komunikasi apapun sama dia. Sampai aku mempertanyakan banyak hal di kepala aku, kenapa kejadian ini itu aku pernah sholat istikharah buat meminta sama buat meminta sama Allah kasih jawaban itu aku ketetapan hati. Setelah aku dapat jawaban, aku mendoakan dia Kak. Aku meminta terus sama Allah, aku terus memperbaiki diri sama Allah sampai akhirnya tahu nggak, aku bisa ngerasa dekat sama Allah walaupun doa-doa aku yang dia minta ternyata nggak sesuai apa yang aku mau. Wallahi Allah nunjukin aku waktu itu lewat SW dia up nonton bioskop sama cewek, walaupun si cewek itu nggak ditunjukin, tapi ya itu mungkin pacarnya. Hati aku sakit Kak, aku marah sama keadaan aku, marah sama takdir, sampai aku bingung mau lanjut doain dia atau enggak. Tapi entah kenapa hati aku selalu bilang ayo doain aja terus, kalau yakin kalau kamu terus mengulang doa itu Allah kabulkan. Tapi di sisi lain, buat apa juga aku doakan dia kalau dia pacaran. Terasa gak adil ya Kak. Nah, tapi kalau aku ada di sisi senangnya, sekarang iman aku semakin naik, walaupun aku dipatahkan gitu aja Kak. Bagaimana ya Kak cara kita menyikapi takdir cinta yang tidak sesuai harapan, padahal sudah berusaha menjaga perasaan dengan cara yang halal. Seperti mendoakan dalam diam, kalau kita udah tulus dalam diam, kalau kita sudah tulus mendoakan seseorang. Tapi dia justru pacaran dengan orang itu. Apakah itu pertanda kita belum pantas untuk dia atau itu memang petunjuk bahwa dia bukan yang terbaik? Silakan Karina dijawab.
Oke, Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak nih untuk Kak hamba Allah. Aku tidak tahu siapa ya Kakak, cuman cerita kamu sangat menginspirasi banget. Dan mungkin juga relate ya di kita-kita yang pada intinya adalah kita mendoakan seseorang di dalam diam, kayak gitu ya. Yang aku sangat termaknai gitu ya, Kak hamba Allah ini ya. Karena gini, yang pertama ya, Allah menunjukkan kepada kakak saking maha baiknya Allah gitu ya kak, maha pengasih dan maha penyayangnya Allah. Allah sempat nunjukin bahwa yang kejadian di bioskop itu, yang dia upload story dengan cewek dan lain sebagainya, itu adalah memang pertanda dari Allah bahwa ya berarti dia memang bukan yang terbaik untuk kamu, Kak. Kayak gitu. Bahwa mungkin laki-laki ini memang bukan yang terbaik untuk kamu, walaupun emang rasanya sakit banget ya. Rasanya sakit banget karena kan kakak semenjak kenal dia ibaratnya gitu, semangat berdoa, semangat ibadahnya jadi tinggi ya. Salah satunya karena mendoakan dia. Tapi di sini yang menjadi sebuah hikmah lagi adalah Allah pengen ngajarin bahwa mari kita itu, ini untuk kita semua ya teman-teman ya, pembelajaran untuk kita semua. Di saat kita pengen dekat sama Allah, di saat kita ingin berdoa, itu bukan karena manusia teman-teman, tapi karena Allah. Nah mungkin di sini Allah pengen ngajarin untuk meluruskan niat. Di saat kita berdoa, bahkan salah satunya pengen doanya tuh karena pengen seseorang, itu boleh banget, tapi diniatkan karena Allah. Jadi di saat Allah bilang dia belum baik untuk kamu, kita nggak sakit hati, kita nggak kecewa, malah kita bersyukur, ya Allah, terima kasih engkau telah menyelamatkan aku dari orang yang salah, dari cinta yang salah, dari rindu yang salah. Ya, bisa jadi juga pada saat kakak berdoa, kenapa Allah malah semakin menjauhkan, ibaratnya menjauhkan kakak dari dia? Ya, yang pertama, karena Allah pengen ngejaga kakak dari maksiat. Allah nggak pengen kakak itu malah jatuh di lubang maksiat. Karena kita tahu ya, maaf banget, kayak contohnya teman-teman aku yang pacaran itu susah banget, guys. Mereka di saat mereka putus cinta, sakit hati, patah hati, itu move on-nya susah banget. Kalau udah patah hati itu kayak susah banget rasanya. Kita juga mau nasehatin susah gitu, teman-teman. Gitu. Nah, makanya di sini alhamdulillahnya Allah itu masih dengan segala kasih sayangnya masih menunjukkan ke kakak, ya mungkin dia yang terbaik, atau mungkin kelak bisa menjadi jodoh, tapi bisa jadi nanti kayak gitu di saat keduanya udah siap kayak gitu. Ibaratnya gini teman-teman, di saat kita meminta sesuatu nih, nggak usah deh jauh-jauh, misalnya ada orang tua yang anaknya itu umur 5 tahun, anak umur 5 tahun tapi dia minta pisau. Nah, aneh kan? Ibaratnya masih umur 5 tahun mintanya pisau. Kayak gitu. Kan bahaya. Belum siap. Anak umur 5 tahun belum siap megang pisau, toh. Kayak gitu. Makanya belum dikasih sama orang tuanya. Ya bahaya gitu. Nah, begitu juga Allah. Allah tuh tahu, teman-teman. Kita itu ibaratnya kapan ya bertemu jodoh yang tepat, kapan ya bertemu jodoh yang terbaik, kayak gitu. Jadi kitanya memang malah bersyukur banget kalau misalnya kita mendoakan seseorang nih, dan ternyata Allah nunjukin. Bahkan aku sendiri juga ada di fase itu teman-teman, di saat aku nih misalnya baru kagum nih sama orang ya teman-teman, aku baru kagum sama laki-laki, kayak baru aja kayak mau diskusi sama Allah, ya Allah kalau dia gimana. Nggak lama setelah itu ditunjukin teman-teman sama Allah, yang kayak yang tiba-tiba dia ternyata udah punya calon, yang tiba-tiba dia udah mau nikah, atau yang bahkan tiba-tiba udah nyebar undangan, kayak ditunjukin sama Allah kayak oh bukan dia orangnya, kayak gitu. Jadi kayak aku santai aja sih sekarang sejujurnya, karena Allah itu tahu banget yang terbaik buat kita itu siapa teman-teman. Walaupun kadang pengennya tuh dia, ya Allah gitu kan, pengennya tuh dia kayak gitu. Cuman kadang kalau misalnya Allah bilang belum yang terbaik, ya ya udah kita bisa apa gitu. Jadi tetap berprasangka baik ya sama Allah teman-teman, mau apapun situasinya. Dan kakak harus bersyukur banget ya, kak hamba Allah harus bersyukur banget karena sesayang itu Allah sama kakak, masih nunjukin bahwa oh bukan dia yang terbaik. Bisa jadi nanti jodoh, tapi ya mungkin bukan sekarang, mungkin nanti di saat keduanya sudah siap, udah sama-sama memantaskan diri, memperbaiki diri, kayak gitu. Intinya adalah di saat berdoa selalu berprasangka baik sama Allah dan selalu meluruskan niatnya itu karena Allah, bukan karena manusia.
Gitu. Semoga menjawab ya Kak hamba Allah yang aku tidak tahu siapa. Oke Kak Umi. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi Kak Umi. Oke, boleh nih Kak. Ada nih dari Kak Lutfi. Kak tadi Lutfi ya Kak. Kak, dari hadis terakhir tadi tentang syarat masuk surga, bagian kedua yang menjaga kemaluannya itu maksudnya apa ya Kak? Dan maaf Kak, aku punya teman yang selalu jadi spotlight gitu. Tanpa sadar aku tuh sering ngerasa pengen diperhatiin juga, termasuk sama Anjabi. Apa aku dosa banget ya Kak? Dan saran merubah nafsu pengen diperhatiin gimana ya Kak? Mungkin boleh. Oke. Siap. Ya, jadi gini, Kak Tari, ya, hadis terakhir tadi tentang syarat masuk surga, menjaga kemaluan. Itu yang dimaksud adalah, teman-teman tahu 1732 ya, yang paling viral banget ya. Larangan untuk apa, teman-teman? Jangan mendekati zina. Ya, teman-teman. Nah, disitulah kita kan sebagai muslimah, ya, kita ini ibaratnya suci. Apalagi misalnya kita gadis, kita perawan. Itu yang dimaksud teman-teman. Kita harus menjaga kesucian kita. Kita harus menjaga keperawanan kita. Gitu teman-teman. Dan hanya memberikan keperawanan itu kelak kepada suami kita yang sudah sah, yang sudah halal untuk kita. Kayak gitu. Coba teman-teman bayangi, betapa bangganya nanti nih suami kita kalau misalnya tahu kita itu masih perawan. Kan rasa kebanggaannya itu kayak Masya Allah banget ya gitu. Ataupun teman-teman yang na'udzubillah min dzalik, mungkin ada yang punya masa lalu yang buruk lalu bertaubat, juga itu termasuk teman-teman, termasuk karena kan teman-teman sudah bertaubat, itu termasuk menjaga kesucian dirinya. Kayak gitu. Jadi yang dimaksud menjaga kemaluan di sini adalah kita dilarang untuk mendekati zina, termasuk dengan cara apa? Pacaran sebelum halal, deket-deket sama laki-laki yang bukan non-mahram, bersentuhan. Karena awalnya apa teman-teman? Biasa dari bersentuhan, berpandang-pandangan, kayak gitu. Akhirnya kemana-mana. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita udah tahu banyak banget kasus teman-teman. Wanita apa? Biasa jadi korban, hamil di luar nikah. Nah, makanya Allah bilang, untuk apa? Menjaga kemaluannya. Teman-teman memanjangkan kerudungnya, menjaga kemaluannya. Begitu juga di hadis Rasulullah ya, menjaga kemaluannya. Selalu di-mention itu. Karena apa? Kita sebagai seorang muslimah harus menjaga kehormatan kita, teman-teman. Menjauhi zina, menjauhi hal-hal yang bisa merusak kesucian kita, martabat kita sebagai seorang muslimah, ya kayak gitu. Gitu Katari untuk masalah menjaga kemaluan kita ya, teman-teman ya. Dan tadi Katari juga bilang punya teman yang selalu jadi spotlight dan diperhatiin kayak gitu. Nah, gini. Jadi gini, teman-teman. Kadang memang sebagai sifat kita sebagai seorang manusia ya, ada kadang pengen kayak jadi highlight gitu ya teman-teman ya. Ibaratnya kita juga pengen nih kayak jadi self-center gitu, pengen diperhatiin orang, pengen didengar orang, pengen dimengerti orang, kayak gitu teman-teman ya. Itu sebenarnya hal yang wajar karena itu fitrah manusia ya, yang pengen di ngertiin, pengen didengar, pengen dilihat. Atau bahasa psikologinya itu self aktualisasi diri, ya, aktualisasi diri. Pengen kayak nunjuk ini aku loh, nunjukin ini aku loh, kayak gitu. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian mau jadi spotlight ya, itu boleh banget, tapi dengan hal yang positif dan dengan pemikiran yang positif. Contohnya gimana? Contohnya adalah ya udah kamu jadi diri kamu sendiri, kamu cari ibaratnya gini, kamu cari tahu passion kamu bermanfaat untuk banyak orang, ya. Dan hal yang pertama adalah bukan kejar validasi manusia, bukan pengen diperhatiin sama manusianya, tapi capernya ke Allah, cari perhatiannya ke Allah. Misalnya, aku pengen jadi apa ya, misalnya aku pengen jadi content creator misalnya. Biar apa ya? Biar bermanfaat. Nah, di saat kita meniatkan karena Allah untuk mencari validasi Allah dan Rasulullah, itu bakal otomatis banget Allah akan menjadikan kita orang yang bermanfaat. Dan orang-orang yang bermanfaat itu akan jadi spotlight, teman-teman. Akan jadi spotlight. Orang-orang bakal tahu kita. Misal, contoh, kayak
Kak Umi ini misalnya gitu kan. Kak Umi misalnya rajin bersedekah untuk Palestina kayak gitu kan. Nih, Kak Umi dengan niat aku melakukan sedekah ini untuk Allah dan Rasulullah karena Allah dan Rasulullah, niatnya lurus. Nah, akhirnya nanti kebaikan Kak Umi akan terkuak sendiri gitu tanpa Kak Umi harus nunjukin kayak aku rajin sedekah. Kayak orang-orang tahu kayak oh Kak Umi ini nih rajin nih nyumbang. Akhirnya Kak Umi bakal jadi spotlight. Oh, dia orang baik kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu cari perhatian ke manusianya, tapi cari perhatian ke Allah dan Rasulullah, maka Allah akan mengirimkan orang-orang baik yang nantinya juga akan mengelilingi kita kayak gitu loh. Gitu Kak Tari. Jadi hal pertama di saat Kak Tari punya pikiran aku pengen jadi spotlight, nggak apa-apa jadilah spotlight, tapi karena apa? Karena Allah dan Rasulullah. Dan untuk apa? Untuk bermanfaatan kayak gitu. Karena di saat kita udah tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah, itu tuh kayak ibaratnya dunia itu bakal ngejar dengan sendirinya. Dan orang-orang tuh bakal ibaratnya apa ya? Bakal tahu dengan sendirinya tanpa kita tuh harus kayak nunjukin siapa kita kayak gitu. Orang-orang bakal tahu, oh dia nih. Kadang gini teman-teman, ngelihat aja deh misalnya kita punya teman yang pintar banget nih kayak gitu, dia berprestasi, dia punya banyak prestasi. Kadang dia nggak menunjukkan dirinya, tapi dia menunjukkan dengan prestasinya. Akhirnya jadi spotlight kan, kayak, oh ini nih, si ini prestasinya banyak nih. Kayak pantesan aja jadi spotlight, karena dia menunjukkan prestasi, kebermanfaatan, kebaikan. Nah gitu juga kita. Jadi tunjukkanlah sisi-sisi baik karena apa? Karena Allah dan Rasulullah. Untuk apa tujuannya? Untuk kebermanfaatan. Maka di situ kita akan jadi spotlight kok teman-teman. Dengan sendirinya tanpa kita harus cari-cari perhatian, cari-cari validasi kayak gitu. Jadi niatkan lagi, niatnya adalah untuk Allah dan Rasulullah. Kayak gitu ya Kak Tari, semoga menjawab. Oke. Masya Allah. Oke Kak, ini ada satu pertanyaan lagi atau mau dicukupkan untuk pertanyaannya? Sepertinya dicukupkan Kak Umi, terima kasih banyak. Oke, kita cukupkan dulu untuk pertanyaannya. Mungkin sebelum Umi tutup, boleh nih Kak Reina untuk memberikan closing statement atau pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sini. Boleh banget Kak, silakan. Oke, closing statement aku masih sama seperti yang tadi ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau misalnya mau bikin story IG, jangan lupa mention ke Instagram aku @andreina_s_hafi yang ada di poster lah ya, pokoknya Instagram aku. Terus dan juga mention ke Hike Indonesia ya. Jadi closing statement dari aku adalah lagi-lagi muslimah itu mahal, muslimah itu berharga, muslimah itu mulia. Oleh karena itu, jangan menjadi murahan hanya karena mengikuti tren dan perkembangan zaman, karena nggak semua tren dan perkembangan zaman itu bisa kita ikutin. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat semuanya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata, salah sikap, salah penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Reina untuk sharing malam ini. Masya Allah, seru banget ya pembahasannya. Sekali lagi kami dari tim Hike Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Kak Reina atas waktu dan kesempatannya malam hari ini. Masya Allah. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini. Dan oh ya, benar kata Kak Reina tadi, buat teman-teman yang tadi catat, boleh nih langsung masukin di Instagram Story, tag IG-nya Kak Reina, dan tag Hike Indonesia juga. Dan kalau mau tag kakak host juga boleh, ke admin juga boleh ya. Oke. Nah, mari kita tutup dengan melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Reina. Semoga sukses selalu, sehat terus, dan selamat beristirahat. Terima kasih Kak Reina. Ya, Kak Umi dan teman-teman izin live ya. Assalamualaikum, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih Kak Reina. See you. Oke, Masya Allah teman-teman. Alhamdulillah. Seru banget ya untuk sharing bareng Kak Reina malam hari ini. Tadi banyak banget ternyata ilmu yang tadi kita dapat dari sharing malam ini tentang gimana sih jadi muslimah yang berpengaruh tanpa banyak mengeluh. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah
kata, masih banyak kekurangan. Terima kasih banyak sudah membersamai dan sampai bertemu di sesi selanjutnya. Oh teman-teman, buat teman-teman yang udah gabung di grup WhatsApp, jangan keluar dulu ya, karena HGS, High Girl Space, akan mengadakan sharing lagi di setiap pekan, setiap Ahad malam, bareng influencer dan konten kreator lainnya. Dan untuk tanggal 20 nih, kita ada sharing bareng Kak Atika. Jadi buat teman-teman, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Oke, sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Umi akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak Umi. Terima kasih semua.